Ini buktinya teman-teman, mukjizat dari Tuhan itu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan tetap ada. Bagaimana seorang yang tadinya ini muslim, dia diselamatkan teman-teman oleh Roh Kudus. Dia mengimaninya. Kita perlu simak kesaksian ini teman-teman. Biasakan jangan di skip-skip agar kalian paham dan mendapatkan ilmu dari apa yang diucapkan oleh Pak Eko Dharma Bakti ini pada saat live bersama dengan Edis TV. Dan nanti juga saya akan memberikan juga cuplikan dari live Edis TV berdebat dengan salah satu muslim, tetapi nanti kalian akan dikejutkan dengan hasilnya. Oke, untuk itu siapkan tempat ternyaman, konsentrasi tinggi, dengarkan video ini. Baik, Eko Dharma Bakti, kita tes dulu nih. Berarti di KTP tertulis Islam ya? Masih. Coba, saya pengen Anda ucapkan dulu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran untuk mengonfirmasi bahwa Anda pernah membaca Al-Quran. Coba, surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas, silakan. Ya. Surat An-Nas, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minnal jannati wan nas. Sah ini muslim. Ya. Kenapa Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan Al-Quran, Pak Eko? Panjang ceritanya, Bang. Gimana itu? Coba cerita-cerita sama kami lah. Tadinya saya ini ya, penghujat Yesus. Saya adalah orang antikris. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus dengan kenyataan yang saya alami sendiri. Yaitu ketika ada peristiwa di rumah saya, terjadilah satu korban, di mana korban itu dinyatakan, ya menurut medis yang saya ketahui dinyatakan seperti udah tidak ada lagi lah, meninggal kita bilang. Ketika saya bawa ke satu klinik, memang tidak dengan secara ini pemeriksaan yang bagus, tapi pemeriksaan hanya sekedar ini seperti isyarat lah gitu. Kemudian saya bilang sama istri saya, karena istri saya saat itu saya ajak ke Islam. Kemudian tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia diam-diam ke gereja. Saya tahu itu. Kemudian saya tanya, apakah kamu masih ke gereja? Masih. Tolonglah mintalah doa sama Tuhanmu itu supaya anak ini bisa hidup kembali, saya bilang. Sampai gemetar saya, Bang. Jadi, tapi istri saya berkata, yang bisa minta itu kepada Tuhan itu Bapak sendiri, katanya. Cobalah minta. Kemudian saya coba, bagaimana ajari saya bilang, tidak, ngomong aja seperti sama Bapak sendiri, katanya. Saya minta Tuhan Yesus, saya bilang. Saat itu saya kan nggak ngerti Tuhan Yesus, Tuhannya orang Batak, saya bilang tuh, atau Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu kan. Tolonglah saya, saat ini saya dalam keadaan seperti ini. Bisakah kau kembali? Kalau kau bisa menghidupkan kembali, aku akan menjadi muridmu. Saya bilang begitu. Karena kan saya nggak mungkin saya akan menyembah dia. Saya minta supaya saya jadi muridmu. Mukjizat terjadi, Bang. Anak itu kemudian bangkit, bangun, dan minta makan. Iya, dari situlah saya. Makanya Yesus itu memang mukjizatnya itu nyata begitu. Nggak seperti Tuhan yang diceritain sama nabi-nabi yang sebelah begitu, yang kerjanya menuruti hawa nafsunya dia. Itulah akhirnya yang membuat Pak Eko tidak percaya lagi Al-Quran, berhenti percaya Al-Quran ya. Ya begitulah, Bang. Iya. Ya, kita selalu mendengar ya cerita-cerita orang-orang yang meninggalkan agama Islam ya, teman-teman. Seperti itu. Ya,
Kiranya itu menjadi penguat ya, menjadi pemberita kepada orang-orang lain supaya kalian itu sadar begitu ya. Seperti itu. Oke, begitu Pak Eko. Terima kasih Bang ya. Salam Bang Sama-sama ya. Pak Eko. Makasih Pak Eko ya. Saya turunkan Pak Eko ya. Kesaksian yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Pak Eko ini teman-teman. Kita bisa mengambil hikmahnya untuk di perjalanan hidup kita teman-teman. Bagaimana Tuhan menolong dia dan menyatakan bahwasanya dialah sang penguasa akan segalanya. Nah sekarang coba kita saksikan bagaimana perdebatan Edis TV dengan seorang muslim yang awalnya memang ya nanti kalian pasti akan mencengang sendiri. Di video kita dapat nanti simpulkan sesuai dengan pemikiran kita masing-masing saja. Selamat menyaksikan. Bayangin abang lagi nganter orang, nganter pesanan dan lain sebagainya di jam-jam segitu. Anda harus tinggalkan. Karena di dalam ajaran agama Islam itu memang bang, tidak boleh kerja di malam hari. Makanya kalau memang benar-benar mau jadi Islam bang, pekerjaannya itu bang, biar abang tahu, pekerjaannya itu jihad. Itu Islam sejak itu. Siang mereka jihad, mengambil harta rampasan perang. Iya. Terus malam mereka begini-begini. Ya Muhammad itu kayak gitu bang kerjanya. Muhammad itu hidup daripada harta rampasan. Hidup Muhammad dari situ. Harta dan rampasan. Iya. Jadi pekerjaan seorang muslim yang sejati itu kayak gitu bang. Seperti itu. Bahkan ada ayatnya dalam Quran. Gimana ini bang? Gimana? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ayat apa? Tentang panggilan jihad itu. Barang siapa yang dipanggil berjihad itu harus meninggalkan perniagaannya, meninggalkan urusannya, meninggalkan apapun. Karena yang paling utama, yang paling penting itu dalam agama Islam itu berjihad. Cuman karena orang Islam baca Quran, mereka nggak tahu itu. Mereka tidak tahu itu ada di dalam Al-Quran itu. Karena waktu baca Quran, dibaca Arabnya doang, lalu amin. Begitu. Ya, kalau abang mau meninggalkan agama Islam, rencananya kapan ini? Masih belum tahu bang. Masih belum tahu. Ya, saya sarankan nanti kalau sudah mantap, hati sudah bulat, abang bisa datangi gereja terdekat, belajar tentang kekristenan, begitu. Karena abang bilang, saya di Islam udah pusing pala saya bang. Di Islam pun saya disuruh begini-begini, habis itu suruh begini, tangan saya suruh begini-begini, nggak tahu mau ngapain maksudnya, gitu. Saya disuruh sunat tapi nggak tahu sunat ngapain, fungsinya apa. Iya. Saya disuruh puasa, nggak tahu puasa ngapa. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu berpuasa. Orang terdahulu puasa ada sebab musababnya. Ada sesuatu di balik itu. Nah orang Islam puasa ikut-ikutan saja. Aku nggak pernah puasa bang. Gimana? Tapi aku nggak pernah puasa. Iya, makanya saya bilang, Bang. Abang jadi Islam itu sudah percuma. Bahkan, abang nggak pernah sholat Jumat kan? Nggak pernah memang bang. Iya, di dalam ajaran agama Islam 3 kali tidak sholat Jumat, tapir. Begitu. Ya, jadi nanti abang mantapkan dulu. Kalau sudah mau keluar dari Islam, kalau sudah mantap, baru seperti yang saya bilang tadi. Oke, begitu ya bang ya? Oke. Maaf, izin follow bang ya. Izin follow. Oke, silakan follow, silakan follow. Terima kasih bang ya. Sama-sama bang, sama-sama. Iya teman-teman ya. Biar teman-teman ketahui ya, banyak orang-orang Islam yang seperti itu teman-teman. Jadi ya kalian pikirkan saja ya. Betul.
Nah, saya salut teman-teman dengan lawan debat Edis TV ini. Dia karena ketidaktahuannya, jadi dia memberikan ruang kepada Edis untuk memberikan informasi-informasi. Terlepas itu nanti dia percaya atau tidak, tetapi sepertinya nanti habis live itu dia mengecek teman-teman, apakah yang diucapkan itu benar apa tidak, meng-cross check. Nah, seperti itu juga lah kita teman-teman. Kalau misalnya kita mendengar informasi-informasi yang mungkin kita itu rasa menimbulkan kita itu emosi atau apapun, simpelnya kalau saya tidak akan terlebih dahulu untuk emosi, tetapi saya serap dulu apa yang disampaikannya, baru saya cross check. Jika itu benar memang ada, maka menjadikan pelajaran ke dalam kehidupan saya. Jika memang ada yang kata-kata yang tidak pas dengan apa yang saya lihat di bukunya gitu, saya berikan komentar. Seperti itu juga lah yang saya harapkan kepada teman-teman sekalian. Berikan komentar kalian jikalau ada memang data-data yang disampaikan tidak sesuai dengan faktanya. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan channel seperti ini ataupun video-video yang saya sampaikan, jangan lupa tombol like, komentar, dan subscribe-nya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam kasih dari Terang Dunia.